Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan Angkatan 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa bertatap muka hingga pada saat ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati serta teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, adapun judul ceramah yang akan saya bawakan, yakni pentingnya duit agar hati tak mati di tengah COVID-19. Perlu kita ketahui bersama bahwa duit yang dimaksud di sini bukanlah duit yang sering kita gunakan untuk berbelanja. Namun duit yang dimaksud di sini ialah doa, usaha, ikhtiar dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan di tahun ini pasti akan terasa sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena pandemi, kita tidak bebas berada di luar rumah. Anjuran pemerintah untuk tetap stay at home. Nah, sebagai umat Islam, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya ialah, sebagai umat Islam, maka yang harus kita lakukan ialah meningkatkan duit kita. Apa itu? Yakni doa, usaha, ikhtiar dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama ialah doa. Pada suatu hari, tokoh besar Imam Hasan al-Basri berjalan ke pasar kota Basra. Tiba-tiba datanglah seseorang bertanya kepada beliau, "Ya Aba Ishaq," katanya di dalam Al-Quran itu, "Uda'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku maka akan kukabulkan doamu. Memintalah kepadaku maka akan kujawab permintaanmu. Begitu janji Allah di dalam Al-Quran. Tetapi saya ini sudah lama berdoa kepada Allah. Sudah banyak kali saya meminta kepada Allah. Tapi sampai sekarang doa saya belum dikabulkan olehnya. Bagaimana ini ya Aba Ishaq? Apakah doa saya salah pasang? Atau kebetulan Allah tidak mendengarnya? Imam Hasan al-Basri yang mendengar pernyataan orang tersebut pun tersenyum lalu menjawab, "Ya ahlal Basra, engkau berdoa kepada Allah hanya sekedar berdoa saja. Hatimu mati. Dari hati yang mati, bagaimana mungkin doa akan dijawab? Tidak ada getaran yang menghubungkan channel kepada Allah. Dari hati yang mati, doa tidak mengeluarkan getaran untuk sampai kepada Arsy. Hatimu mati, maka doamu tidak dikabulkan." Hadirin, coba kita renungkan. Jawaban ini sederhana. Doa tidak didengar Allah, permohonan tidak dikabulkan lagi oleh Allah. Maka tentu kita harus pahami bahwa berdoa saja tidaklah cukup. Tentu haruslah dibarengi dengan usaha dan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa usaha, ikhtiar berkaitan dengan hati yang mati? Tentu kita harus tahu dan pahami bahwa apa yang menyebabkan sehingga doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebab yang pertama ialah araftumullaha walam tu'tuha. Kamu kenal Allah, tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah tidak pernah kamu laksanakan. Kamu ingin cepat kaya, tapi tidak ada usaha yang kamu lakukan untuk itu. Kamu ingin dihargai oleh orang lain, tapi dirimu tak pandai menghargai orang lain. Sama halnya, kamu kenal Allah, hanya sekedar kenal, tapi hatimu mati. Kenapa? Haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah tidak pernah kamu laksanakan. Penyebab yang kedua ialah qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kamu baca Al-Quran, kamu dengungkan Al-Quran, kamu sanjung-sanjung Al-Quran, tapi isi dan ajarannya tidak pernah kamu amalkan. Bukankah sekarang ini kita hidup di satu zaman, di mana tuntunan sudah menjadi tontonan dan tontonan sudah menjadi tuntunan? Bukankah sekarang ini kita hidup di satu zaman, di mana orang jujur dikhianati dan pengkhianat malah diberi amanah? Hati jadi mati, ibarat surat
Kita diberi surat, isi dari surat itu hanya dibaca tanpa dilaksanakan apa maksud dan isi dari surat tersebut. Begitu halnya dengan Al-Quran. Kamu baca Al-Quran, tetapi isi dan ajarannya tidak kamu amalkan. Bagaimana hati tidak mati karenanya? Penyebab yang ketiga ialah akaltum nikmata rabbikum walam tashkurullah. Kamu makan nikmat Tuhanmu, tetapi kamu tidak pernah bersyukur kepadanya. Ikan di laut selalu diciduki, tetapi Tuhannya diabaikan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita ketahui bahwa banyak hal yang ingin kita raih. Kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah hamba rezeki yang banyak, kesehatan, jauhkanlah dari virus yang melanda dunia saat ini. Tetapi kalau hanya sekedar berdoa tanpa usaha, maka itu akan sia-sia. Erok kijaidoina tapi tena nairo anjama. Nah, sebagai umat Islam, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya ialah sebagai umat Islam, maka yang harus kita lakukan ialah meningkatkan duit kita. Apa itu? Yakni doa, usaha, ikhtiar dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin pertama ialah doa. Pada suatu hari, tokoh besar Imam Hasan Al-Basri berjalan ke pasar kota Basra. Tiba-tiba datanglah seseorang bertanya kepada beliau, "Ya Aba Ishaq, katanya di dalam Al-Quran itu, uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka akan kukabulkan doamu. Memintalah kepadaku maka akan kujawab permintaanmu." Begitu janji Allah di dalam Al-Quran. Tetapi saya ini sudah lama berdoa kepada Allah. Sudah banyak kali saya meminta kepada Allah, tapi sampai sekarang doa saya belum dikabulkan olehnya. Bagaimana ini ya Aba Ishaq? Apakah doa saya salah pasang? Atau kebetulan Allah tidak mendengarnya? Imam Hasan Al-Basri yang mendengar pernyataan orang tersebut pun tersenyum lalu menjawab, "Ya ahlal Basra, engkau berdoa kepada Allah hanya sekedar berdoa saja. Hatimu mati. Dari hati yang mati, bagaimana mungkin doa akan dijawab? Tidak ada getaran yang menghubungkan channel kepada Allah. Dari hati yang mati, doa tidak mengeluarkan getaran untuk sampai kepada Arsy. Hatimu mati, maka doamu tidak dikabulkan." Hadirin, coba kita renungkan. Jawaban ini sederhana. Doa tidak didengar Allah, permohonan tidak dikabulkan lagi oleh Allah. Maka tentu kita harus pahami bahwa berdoa saja tidaklah cukup. Tentu haruslah dibarengi dengan usaha dan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa usaha, ikhtiar berkaitan dengan hati yang mati? Tentu kita harus tahu dan pahami bahwa apa yang menyebabkan sehingga doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebab yang pertama ialah araftumullaha walam tu'tuha. Kamu kenal Allah, tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah tidak pernah kamu laksanakan. Kamu ingin cepat kaya, tapi tidak ada usaha yang kamu lakukan untuk itu. Kamu ingin dihargai oleh orang lain, tapi dirimu tak pandai menghargai orang lain. Sama halnya, kamu kenal Allah, hanya sekedar kenal, tapi hatimu mati. Kenapa? Haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah tidak pernah kamu laksanakan. Penyebab yang kedua ialah qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kamu baca Al-Quran, kamu dengungkan Al-Quran, kamu sanjung-sanjung Al-Quran, tapi isi dan ajarannya tidak pernah kamu amalkan. Bukankah sekarang ini kita hidup di satu zaman, di mana tuntunan sudah menjadi tontonan dan tontonan sudah menjadi tuntunan? Bukankah sekarang ini kita hidup di satu zaman, di mana orang jujur dikhianati dan pengkhianat malah diberi amanah? Hati jadi mati, ibarat surat. Kita diberi surat, isi dari surat itu hanya dibaca tanpa dilaksanakan apa maksud dan isi dari surat tersebut. Begitu halnya dengan Al-Quran. Kamu baca Al-Quran, tetapi isi dan ajarannya tidak kamu amalkan. Bagaimana hati tidak mati karenanya? Penyebab yang ketiga ialah akaltum nikmata rabbikum walam tashkurullah. Kamu makan nikmat Tuhanmu, tetapi kamu tidak pernah bersyukur kepadanya. Ikan di laut selalu diciduki, tetapi Tuhannya diabaikan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita ketahui bahwa banyak hal yang ingin kita raih. Kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah hamba rezeki yang banyak, kesehatan, jauhkanlah dari virus yang melanda dunia saat ini. Tetapi kalau hanya sekedar berdoa tanpa usaha, maka itu akan sia-sia. Erok
ki jai doina tapi tena nairo anjama. Mau banyak uang tapi tidak ada usaha yang dilakukan untuk itu. Mau terhindar dari penyakit dan virus tetapi tidak mau menerapkan kebiasaan hidup sehat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yugayyaru ma biqaumin hatta yugayyaru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati serta teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita berdoa kepada Allah, kita berusaha dan berikhtiar, maka proses akhir yang harus kita lakukan ialah bertawakal kepadanya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Men professos, God defesos. Manusia hanya berusaha, sedang penentu segala-galanya ialah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pandemi ini merupakan salah satu teguran oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia. Kita lebih dekat dengan keluarga dan lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat bahwa doa tanpa usaha itu akan sia-sia, sedangkan usaha tanpa doa tidak akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan Dewan Juri yang saya hormati serta teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.